lantas langsung melancarkan perilaku yang pernah didapatkan atau dipelajari. Semuanya tanpa bantuan, pengawasan, atau bahkan disadari pikiran sadar. Nah, kedua pikiran itu juga bekerja sama menciptakan perilaku yang kompleks, yang kemudian dikelola secara tidak sadar. Aku mau kasih contoh lagi nih. Contohnya, seperti saat kita naik mobil, kita mengemudi mobil atau motor, ya, sambil mengamati jalan, kita juga mengawasi spion kanan dan kiri, samping, kanan kiri atau spion belakang, dan memperhatikan speedometer juga atau yang lain-lainnya deh, peritilan-peritilan mobil dan motor ya. Kita suka perhatiin itu saat kita berkendara. Nah, lalu saat kita berkendara, pikiran sadar kita itu larut dalam obrolan, bincang-bincang sama teman kita atau partner kita gitu kan, di sebelah atau di belakang. Oke, kita ngobrol asik lah gitu ya. Terus tiba-tiba baru sadar 5 menit kita ternyata tidak memperhatikan jalan, kita sibuk ngobrol. Nah, lalu siapa yang nyetir? Gak mungkin hantu ya. Ya, itu adalah kerjanya si pikiran bawah sadar, yang selama 5 menit itu menggantikan pikiran sadar untuk berjalan. Nah, setelah kita sadar 5 menit selanjutnya, kita baru, oh my god, dari tadi aku ke 5 menit ternyata aku gak memperhatiin jalan gitu ya. Ini adalah pikiran bawah sadar yang bekerja. Nah, pemrograman bawah sadar mengambil alih begitu pikiran sadar kita tidak memperhatikan. Jadi saat pikiran sadar kita tidak memperhatikan, yang mengambil alih adalah pikiran bawah sadar. Wow, bentuk komunikasi atau bentuk kerja yang sangat-sangat saling mendukung ya. Nah, ketika pikiran sadar kita sibuk melamun, membuat rencana masa depan, atau meninjau pengalaman masa lalu, nah, pikiran bawah sadar selalu bekerja secara efisien, mengelola perilaku yang dibutuhkan saat ini, tanpa perlu pengawasan secara sadar. Kita bukanlah korban dari apa yang terprogram di dalam diri kita sendiri. Oke, akan tetapi untuk melakukan itu, kita harus menyadari betul hal itu, supaya pemrograman bawah sadar kita tidak mengambil alih kembali. Inilah pekerjaan yang cukup membutuhkan effort. Oke, selain memfasilitasi pikiran bawah sadar, pikiran sadar juga memiliki kekuatan kreatif secara spontan dalam merespon stimulus lingkungan. Nah, pikiran sadar bisa mengamati perilaku saat tindakan itu dilaksanakan. Setelah terprogram, pikiran sadar juga yang mengamati bisa menengahi, memberhentikan perilaku, atau membuat respon baru gitu. Wow, kita balik lagi ya. Oke, kita balik ke topik orang tua dan buah hatinya. Kebahagiaan kedua orang tua yang saling mencintai, yang benar-benar mendambakan kehadiran seorang anak, dengan adanya kesadaran dan niatan seperti itu dapat membuat bayi yang dilahirkannya kelak lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih bahagia. Mengapa demikian? Ya, langsung terjawab dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa orang tua bertindak sebagai perancang genetik bagi anak-anak mereka, bahkan sebelum terjadi pembuahan itu. Artinya, sebelum terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, oke? Antara sperma dan ovum itu belum ketemu. Jadi itu terbentuknya dari situ. Kok bisa yang bilang dari saat kita hamil atau dari awal kehamilan, mungkin dapat informasi terbaru sekarang, bahwa itu terbentuknya dari saat ayahnya masih jadi bujang dan ibunya masih menjadi gadis. Tuh. Itu pada tahap akhir pematangan sel telur dan sel sperma, sebuah proses yang disebut rekam genomik atau genomic imprinting, yaitu menyesuaikan aktivitas sekelompok gen tertentu yang akan membentuk karakter anak yang akan dikandungnya kelak gitu. Nah, jadi itu akan terbentuknya generasi yang baik kalau misalnya dari calon ayah yang masih bujang dan calon ibu yang masih gadis, genetiknya baik gitu ya. Walaupun semua tidak harus dari genetik gitu, tapi itu bakalnya seperti itu. Jadi kalau ingin secara total ya, dibentuknya dari sekarang, saat atau yang masih gadis, yang masih bujang, yang lihat video ini, dibentuk dari sekarang, dibentuknya dari kebiasaan, lifestyle, itu perlu dibentuk dari sekarang. Nah, simpulannya cukup jelas ya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan calon orang tua atau bakal orang tua selama rekam genomik ini memiliki pengaruh mendalam terhadap otak dan tubuh anak. Itu. Jadi, sungguh sangat berbeda ya. Apakah kita dibuahi dengan cinta, perasaan terburu-buru, kebencian, apakah seorang ibu ingin hamil atau tidak, itu sangat-sangat berpengaruh. Oke? Wow, ternyata seperti itu ya. Betul. Nah, calon orang tua dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik jika mereka hidup di lingkungan yang stabil, tenang, bebas dari kecanduan, dan didukung oleh keluarga, lingkungan sekitarnya, teman-temannya.
Lalu sejak pembuahan, pengalaman yang dialami janin di dalam rahim membentuk otak dan menata fondasi kepribadian, temperamen, emosional, dan daya pikir yang lebih tinggi. Ya, gitu ya. Oke, perlu dicatat, para ibu dan ayah sama-sama ikut andil dalam pembuahan dan kehamilan. Meski ibulah yang mengandung anak di rahimnya, tapi apa yang dilakukan ayah dapat mempengaruhi ibu secara mendalam, yang pada akhirnya mempengaruhi anak yang sedang dikandung atau yang sedang berkembang pada kehamilan. Nah, misalnya jika ayahnya pergi, misalnya Pak suami pergi, terus Bu istri mengalami karena lagi kehamilan ya, sedang dalam hamil, itu mulai mempertanyakan kemampuan dirinya untuk bertahan hidup. Bisa atau enggak ya aku hidup tanpa Pak suami gitu kan? Bisa enggak ya kalau aku ditinggal sama ayah gitu kan? Nanti aku kangen gitu kan? Nanti gimana ya aku kalau lahiran pas ayah belum datang atau suamiku belum datang? Nah, kepergian sang suami akan mengubah drastis interaksi dari ibu dan bayinya yang belum dilahirkan. Oke, jadi inti dari conscious parenting adalah baik ibu ataupun ayah maupun ayah memiliki tanggung jawab penting untuk memelihara anak-anak yang sehat, cerdas, produktif, dan bahagia. Oke, tentu kita tidak dapat menyalahkan diri atau orang tua kita atas kegagalan dalam hidup kita atau anak-anak kita. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana perilaku dan sikap kita memprogram kehidupan anak-anak kita. Nah, anak-anak yang berkembang di dalam rahim itu menerima lebih dari sekedar nutrisi atau nutrien dari darah ibu. Di samping nutrien, janin menyerap kelebihan glukosa kalau ibunya mengalami diabetes. Terus janin pun menyerap kelebihan kortisol, hormon stres, dan hormon stres lainnya yang jika ibu mengalami stres kronis. Oke, aku juga udah pernah kasih penjelasan itu ya. Nah, ketika diteruskan melalui plasenta, hormon ibu yang mengalami stres akan mengubah pendistribusian aliran darah di dalam janinnya dan mengubah karakter fisiologis anaknya yang sedang berkembang. Nah, kondisi selama perkembangan prenatal sangat berdampak pada IQ. Sehingga 51% kecerdasan anak dikontrol oleh faktor lingkungan gitu. Selagi membicarakan tentang topik parenting juga, aku mungkin akan sedikit kasih penjelasan ini yang perlu dicatat juga. Kita bukanlah orang tua yang sama untuk semua anak-anak kita. Jadi kalau dia hal ini karena anak kedua kita bukan klon dari anak pertama. Jadi, kita sering menganggap bahwa kita adalah orang tua yang sama untuk anak pertama, anak kedua, atau anak angkat kita yang memiliki karakter yang sangat berbeda. Nah, pola pengasuhan seperti ini adalah kurang tepat gitu. Oke, nah anak-anak kita sebenarnya membutuhkan orang tua yang mampu mengapresiasi rasa penasaran, kreativitas, dan kekaguman yang menyertai anak-anak ketika lahir di dunia. Itu yang dibutuhkan anak-anak adalah pengasuhan dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang tidak menerima sentuhan penuh kasih cinta kasih sayang gitu ya, itu dapat menderita gangguan somatosensori. Jadi gangguan ini itu ditandai dengan ketidakmampuan untuk secara fisiologis menekan hormon stres yang menggelora, yang biasanya memicu tindakan kekerasan. Gitu. Jadi budaya yang damai itu menggambarkan orang tua yang senantiasa memelihara kontak fisik dengan anak-anak mereka, seperti menggendong di dada dan punggung sepanjang hari, kayak gitu ya. Makanya aku kadang bukan kadang ya, setiap aku ketemu sama ibu atau ibu dan ayah yang baru pertama kali menggendong anaknya gitu kan, kadang ayah itu tidak pede untuk menggendong, takut tangan anaknya kecengklak dan sebagainya ya, tapi tetap aku ajarin karena itu akan membentuk sebuah kontak fisik dengan anak yang akan mempengaruhi kecerdasan bawaan, yang akan mempengaruhi kecerdasannya. Jadi kayak misalnya budaya sains yang zaman dulu yang memisahkan bayi dari orang tuanya setelah dilahirkan ya, hingga menyarankan orang tua agar tidak merespon tangisan bayi, kayak misalnya zaman dulu ya, udah gak usah sering-sering digendong gitu kan, bayinya nangis biarin aja, olahraga jantung, jangan sering-sering digendong, nanti bau tangan, biarin aja biar olahraga loh. Ini memang zaman dulu sains ada yang mengatakan seperti itu, tapi praktik-praktik seperti ini yang konon didasarkan pada sains tidak diragukan lagi ikut andil terhadap maraknya kekerasan di masyarakat kita. Oke. Wow, bayi yang dalam keadaan menangis sampai menjerit
kejar gitu ya, kita tidak sebagai orang tua atau sebagai orang terdekatnya tidak segera menggendongnya, itu bisa menimbulkan stres pada bayi gitu. Nah, kita harus merenungkan betapa pemrograman negatif bisa mempengaruhi masa depan anak-anak. Karena kita sedang membentuk apa? Takdir peradaban manusia gitu. Nah, setiap orang dewasa memiliki gambaran besar dalam pikirannya bahwa siapapun yang membesarkan anak, perilaku anak itu akan mempengaruhi evolusi seluruh manusia. Wow, berat sekali pernyataannya ya. Ini aku kutip juga ya dari sebuah buku. Nah, aku akan bahas sedikit tentang kecerdasan bawaan atau insting. Oke, insting. Aku sering banget tuh bahas insting. Bukan bahas tapi menyinggung insting ya. Apa yang sering aku singgung? Kayak misalnya, ayo ibu hamil yang merasa ragu akan makanannya pada saat itu. Kalau misalnya ragu dengan makanannya pada saat itu, lebih baik ikuti instingnya. Tidak usah dimakan. Atau kalau misalnya ragu, aduh ini makanannya aman atau enggak ya yang dikasih, aduh ini makanannya bahannya bagus atau enggak ya, aku kok nggak yakin mau makan, lebih baik jangan. Ya, karena biasanya insting bawaan ibu hamil tuh sangat baik. Kenapa bisa dibilang sangat baik? Karena kemungkinan besar lebih sensitif dibanding kita yang pada saat itu tidak mengalami kehamilan atau orang-orang yang tidak hamil gitu. Oke, aku akan bahas sedikit tentang tadi kecerdasan bawaan atau yang biasa kita sebut dengan insting atau intuisi ya. Contohnya ngengat, ada yang tahu ngengat? Nah, ngengat itu kan tertarik menuju cahaya ya. Kayak terus ada penyu juga, penyu yang mudik ke pulau tertentu dan bertelur di pantai pada waktu tertentu. Terus tapi sepanjang tahun kita tak ada satupun dari makhluk-makhluk kita yang memahami mengapa mereka menjalankan perilaku tersebut. Kita kira-kira paham nggak mengapa mereka melakukan itu? Ngengat tertarik menuju cahaya, terus penyu menuju ke daratan atau ke pantai untuk bertelur, itu adalah perilaku bawaan hewan. Perilaku bawaan hewan-hewan itu ya. Bawaan dibangun secara genetik pada diri organisme dan diklarifikasi sebagai insting. Inilah yang disebut dengan insting. Terus kita makhluk yang dikatakan hampir mencapai puncak evolusi ya, di pohon evolusi. Apakah kita juga memiliki? Ya, tentu. Manusia memiliki mekanisme pembelajaran dari lingkungan yang lebih kompleks daripada organisme-organisme di bawahnya. Manusia juga memiliki insting bawaan. Nah, seperti insting mengisap pada bayi, insting menarik tangan bila tersentuh api, insting berenang ketika masuk ke dalam kolam. Oke, jadi insting adalah perilaku bawaan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup semua manusia. Tidak bergantung pada budaya mana mereka berada atau pada masa apa mereka dilahirkan. Jadi insting itu perilaku bawaan mendasar ya. Oke, mungkin udah pernah dengar ya kalau bayi lahir itu sebenarnya sudah bisa berenang. Kenapa? Karena lingkungan di dalam rahim adalah cairan ya. Itu jawaban paling logis ya, dan paling betul. Jadi ketika lahir dengan kita itu lahir dengan kemampuan berenang. Betul, berarti dikonfirm. Ya, sudah dikonfirmasi itu betul. Bayi bisa berenang seperti lumba-lumba nan, anggun, segera setelah dilahirkan. Oke, namun dengan cepat anak-anak itu bisa merasa takut terhadap air dari orang tua mereka. Jadi kita lagi yang disalahin, orang tua lagi nggak disalahkan. Tapi memang coba amati aja respon orang tua yang anaknya mendekat ke air. Oh, awas itu ada air itu, nanti jatuh kamu, nanti tenggelam. Heboh. Memberi pernyataan yang menakut-nakuti. Ya, jadi anak-anak belajar dari orang tua mereka bahwa air itu berbahaya. Di kemudian hari orang tua, bahkan ada orang tua yang kesulitan untuk mengajari anak-anaknya berenang. Padahal insting bawaan mereka bisa berenang gitu ya. Nah, melalui evolusi, persepsi-persepsi yang kita pelajari menjadi lebih kuat. Karena persepsi-persepsi tersebut mengalahkan insting yang terprogram secara genetik. Oke, jadi keyakinan-keyakinan yang dibentuk di lingkungan internal kita itu bisa mengalahkan insting kita. Gitu. Oke, mekanisme fisiologi tubuh misalnya kayak detak jantung, tekanan darah, aliran darah, atau pola peredaran, pendarahan, ya, perdarahan, suhu tubuh itu pada dasarnya adalah insting terprogram. Akan tetapi para seorang yogi, nanti cari sendiri ya. Jadi gini, yogi itu orang-orang yang biasa menggunakan biofeedback atau teknik untuk mengontrol beberapa fungsi tubuh. Nah, dapat belajar untuk secara sadar mengatur fungsi bawaan itu. Oke, jadi bisa mengaturnya gitu. Itu perlu latihan ya, perlu pemberdayaan diri yang effortnya yang luar biasa. Nah,
Jadi lepaskan ketakutan kita yang tidak berdasar dan berhati-hatilah agar tidak menanamkan ketakutan yang nggak perlu sebenarnya gitu. Serta keyakinan yang bisa dibilang ke pikiran bawah sadar anak-anak kita gitu ya. Nah, sebisa mungkin jalanilah hidup dengan mode pertumbuhan, kutipannya ya, bukan perlindungan. Jadi mungkin sudah sering banget banyak yang menyampaikan ini ya. Yang perlu juga diingat bagi manusia, faktor terbesar untuk bertumbuh secara optimal bukanlah sekolah paling bergengsi, mainan paling mahal, atau pekerjaan dengan gaji yang tertinggi. Jalaluddin Rumi tahu bahwa faktor utama untuk pertumbuhan bayi dan manusia dewasa adalah CINTA, cinta, kasih sayang. Oke, kita tidak perlu merasa bersalah ya atas pola pengasuhan yang mungkin buruk. Oke, jika belum menyadari atau memahami dampak pola asuh tersebut terhadap perkembangan anak, itu nggak apa-apa. Yang penting kita merubahnya, bukan merasa bersalah dan terus tenggelam dalam rasa bersalah kita, tapi merubahnya. Oke, tapi harus segera diperbaiki, reprogramming juga diri kita, gitu kan? Nah, hal ini karena mungkin kita juga manusia biasa yang sebagai korban pemrograman yang buruk saat masih kanak-kanak gitu. Meskipun para neuroscientist pernah menganggap bahwa otak kita sudah konstan pada usia remaja, konstan dalam usia remaja, tapi sebenarnya otak senantiasa melakukan perubahan struktur dan fungsi dalam respon pengaruh pengalaman hidup dan pembelajaran. Jadi semua tenang aja, masih bisa di-reprogramming. Jadi tidak mutlak, semua masih bisa berubah gitu. Faktanya menunjukkan bahwa pemrograman otak itu bersifat plastis. Artinya otak bisa diprogram ulang bahkan setelah dewasa. Oke. Jadi catatan besar dalam hal ini adalah jika setelah anak pertama kita baru menyadari adanya kesalahan atas pola asuh kita karena trauma masa kecil kita yang mungkin berimbas menciptakan trauma kehamilan sampai saat merawat bayi atau parenting, maka jika ingin memiliki anak kedua atau anak selanjutnya sangat disarankan untuk reprogramming terlebih dahulu, atau bahasa mudahnya sembuhkan terlebih dahulu trauma kita agar kita tidak menciptakan trauma baru pada keturunan kita. Dan keturunan kita tidak akan menciptakan trauma baru lagi ke keturunan selanjutnya. Begitu. Oke, part ketiga sudah selesai. Sekian dari saya. Mungkin nanti ada video-video yang bermanfaat akan di-share juga, insya Allah. Kurangnya sepenuhnya punya saya, lebihnya sepenuhnya punya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.